Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Veronica dari kelas 1A Farmasi. NIM saya 4820 1200 7002. Baiklah, di sini saya akan menjawab 22 kuis bahasa Inggris. Number 1. Jelaskan perbedaan definite article dan indefinite article. Definite article adalah kata yang digunakan untuk menjelaskan kata benda yang sudah pasti. Sedangkan indefinite article adalah kata ganti yang digunakan pada kata benda atau nouns atau juga yang tidak pasti. Number 2. Jelaskan perbedaan penggunaan artikel e dan artikel en. Artikel e digunakan untuk kata benda tunggal yang diawali dengan suara kosaan y atau yang tertulis huruf vokal. Sedangkan kata en digunakan untuk kata benda tunggal yang diawali dengan suara vokal. Contoh penggunaan kata e. A card, a pen, a box. Sedangkan penggunaan kata en itu a level dan a id. Number 3. Jelaskan keadaan kapan kita menggunakan artikel the. Baiklah, menggunakan kata artikel the dalam sejumlah kondisi dan situasi. Contohnya, menggunakan kata the dalam nama bangunan atau nomen terkenal. Contoh, I want to take a picture at the Great Wall in China. Yang kita garis bawahi at the Great Wall. Number 4. Berikan contoh masing-masing 5 contoh artikel a, en, dan the. Baiklah, contoh artikel e. She is a contoh artikel a. 1. She is a singer. 2. My father is a policeman. Number 3. I saw a bird at the yesterday. Number 4. I don't have a car. I only have a mother's lip. Number 5. There is a man standing in front of my house. Contoh artikel en. Number 1. He is a actor. Number 2. I get an invitation for tea. Number 3. I have a novel. Number 4. My sister is an English teacher. My 5. I only have an phone lodge. Contoh artikel the. Number 1. The girl sits alone in the park. Number 2. The hotel is big and beautiful. Number 3. The cat is living on the couch. Number 4. The sun shines bright. Number 5. The place that I just visited was a fall. Number 5. Jelaskan yang dimaksud dengan adverb of frequency. Of frequency adalah kata keterangan atau tambahan untuk menyatakan frekuensi, sering tidaknya atau beberapa banyaknya suatu pekerjaan atau peristiwa yang terjadi. Number 6. Sebutkan 5 macam expression of frequency. 1. Always. Number 2. Sorry. Number 3. Often. Number 4. Sometimes. Number 5. Never. Number 7. Di mana letak adverb of frequency pada kalimat positif? Jika kalimat hanya memiliki satu kata kerja atau tampakan kata keterangan yang di tengah sehingga menempatkan setelah subjek tetapi sebelum kata kerja. Number 8. Baiklah, berikut contoh kalimat yang menggunakan adverb of frequency pada kalimat positif, negatif, dan interrogatif.
Baiklah, untuk kalimat positif, Annie Oswald wake up the sick M. Sedangkan untuk kalimat negatif, Annie does wake up the sick M. Sedangkan untuk kalimat interrogatifnya, does Annie Oswald wake up the sick M. Number 9. Jelaskan yang dimaksud dengan simple present tense. Simple present tense adalah yang digunakan untuk berbicara mengenai tindakan atau peristiwa yang berulang kali atau permanen. Number 10. Apa perbedaan kalimat nominal dan kalimat verbal? Kalimat nominal adalah kalimat yang menggunakan kata kerja yang tidak menggunakan kata kerja verb, yang terdiri dari to, be, diantaranya is, am, are, was, were, dan be. Sedangkan kata kalimat verb ialah kalimat yang menggunakan kata kerja menggunakan kata verb. 11. Jelaskan rumus yang mengenai kalimat nominal pada simple present tense, baik kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Baiklah, pada kalimat positif, subject plus am plus is plus complement. Sedangkan pada kalimat negatif, subject plus am plus are per is plus not complement. Sedangkan pada kalimat interrogatif, am plus are atau is plus subject plus complement. Number 12. Jelaskan rumus mengenai kalimat verbal pada simple present tense, baik kalimat positif, negatif, dan interrogatif, dan berikan contohnya di setiap kalimat. Oke, untuk kalimat positif, subjek terdiri dari I, you, the, we, atau subjek she is, it, plus V1, plus S, atau is, atau subjek. Untuk kalimat negatif, subjek plus don't atau don'ts plus V1 plus object. Untuk kalimat interrogatif, do plus does plus subject plus V1 plus object. Number 13. Jelaskan perbedaan penggunaan kata do dan kata does. Kata do merupakan sebuah infinite dan digunakan untuk menentukan pada suatu kata kerja. Sedangkan kata does merupakan kata do plus s. Number 14. Jelaskan perbedaan penggunaan verb yang ditambahkan dengan s atau es dan tidak ditambahkan dengan atau es. Itu gimana, guys? Ya, baiklah. Penggunaan akhir s dalam merangka fungsi tunggal atau yang berisi she, he, it yang mengikuti kata kerja verb. Sedangkan penggunaan kata akhir s selalu mengikuti s, o, ch, sh, e, dan z. Number 15. Baiklah, jelaskan perbedaan singular nouns dan plural nouns dan berikan contoh. Singular nouns ialah kata benda tunggal yang digunakan untuk menjumlahnya satu. Contoh, a mat, a worm, a tiger. Sedangkan kata plural noun ialah kata benda yang digunakan untuk yang lebih dari satu. Contohnya, cat, a new fevers, dan colon pond. Number 16. Jelaskan perbedaan countable noun dan untable noun dan berikan contoh. Baiklah, jika countable merupakan kata benda yang dapat dihitung secara langsung seperti one pencil, two pencil, dan contoh kalimatnya, there are a moment is the backyard. Sedangkan untable noun adalah kata benda yang tidak dapat dihitung secara langsung, berupa zat, ide, abstrak,
dan emosi. Contoh kalimat give me a wall of rice please. Number 17. Jelaskan perbedaan abstrak dan concrete noun. Berikan contoh. Baiklah, abstrak noun ialah yang mewakili benda yang tidak punya bentuk fisik dan juga tidak dapat diindra. Contohnya, perasaan, kondisi, emosi, konsep, dan kualitas. Sedangkan concrete noun yang mewakili benda yang punya bentuk fisik. Contohnya, penglihatan, pendengaran, sentuhan, dan rasa. Number 18. Jelaskan perbedaan proper dan common noun dan berikan contoh. Proper noun adalah nama orang, tempat, benda, atau gagasan yang spesifik. Contohnya, Kate Blanchett, Joko Rowling, atau Joko Widodo. Sedangkan common noun ialah nama orang, sekelompok nominan yang sejenis atau mirip. Contoh, actress, rich, presidents, etc. Number 19. Apa perbedaan compound dan kolektif noun? Dan berikan contoh. Baiklah, compound ialah sebuah nomina baru yang dibentuk oleh gabungan dua nomina atau lebih. Contohnya, girls plus friends, jadinya girls friend. Sedangkan sea plus food sama dengan seafood. Sedangkan contoh kolektif noun ialah sebuah nomina yang diberikan untuk sekelompok atau sejumlah orang, tempat, benda. Contoh, crew, note, court, staff, dan audience. Number 20. Apa itu we question? We question adalah bentuk pertanyaan yang membutuhkan sebuah jawaban berupa informasi. Number 21. Jelaskan 8 macam we question dan berikan contohnya masing-masing. 8. Number 1. What? Apa? Contoh kalimat what is your name? Siapa namamu? Number 2. Where? Di mana? Where is your home? Contoh kalimat di mana rumahmu? Number 3. Number 3. When? Kapan? Contoh kalimat when does the bus arrive? Kapan bisnya sampai? Number 4. We. Kenapa? Contoh kalimat why do you love me, Adelia? Kenapa kamu mencintaiku? Number 5. Which? Yang mana? Contoh kalimat which one is the most delicious? Yang mana yang lebih enak? Number 6. Who? Siapa? Contoh kalimat who is that girl? Siapa perempuan itu? Number 7. Whom? Dengan siapa? Contoh kalimat whom are you going to meet? Dengan siapa kamu akan bertemu? Number 8. Whose? Punya siapa? Whose is the desk? Punya siapa mobil itu? 22. The last. Bisakah we question digunakan dalam kalimat negatif dan interrogatif? Bila iya, berikan contoh, dan bila tidak, jelaskan. Baiklah, we question tidak bisa digunakan dalam kalimat negatif. Kenapa? Karena di dalam rumus tidak terdapat rumus negatif dan interrogatif. Terima kasih. Baiklah, mungkin sekian 22 kuis dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih atas pengertiannya. Saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.